kekayaan pada perekaman suara. Di sini sudah hadir saya lihat Bapak Cecep Rukendi dari Kementerian Ekraf. Selamat datang, selamat bergabung Bapak. Mohon maaf karena sudah menunggu agak lama. Kita Siap, masih selamat butuh pagi. teman-teman lain. Selamat pagi Pak, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat selalu. Baik. Sebelum kita mulai, saya ceritakan secara singkat perjalanan yang tadi saya akan sampaikan. Rekan-rekan sekalian, pada tanggal 4 Maret 2025, sebuah tim kecil perwakilan dari industri perekaman suara mendatangi Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, dan kedatangan kami waktu itu disambut dengan baik dan menghasilkan gagasan untuk melaksanaan pendataan pekerja perekaman suara di Indonesia seluas-luasnya sebagai langkah awal untuk langkah-langkah selanjutnya dalam perkembangan kehadiran profesi para unsur perekam suara. Sebab perlu diketahui bahwa industri perekaman suara, industri suli suara, sudah digunakan jasanya di seluruh dunia. Sementara di Indonesia, industri ini sudah memberikan income kepada negara dengan adanya pajak jasa sulih suara. Tetapi profesinya belum diketahui. Sesuai keterangan dari DJP PPH pasal 21, untuk kategori bukan pegawai yang menerima penghasilan dalam bentuk pemberian jasa. Kemudian di tanggal 27 April, beberapa daber dan VO talent berkumpul di salah satu kafe di Radio Dalam. Kami membahas perihal asosiasi perekaman dan juga persusi. Sampai pada titik ini pun, kehidupan persusi sebagai wadah dari berbagai aspek bidang perekaman masih harus menemui perundingan lebih lanjut. Dan pada tanggal 9 Mei 2025, kami mengadakan pertemuan dengan BPI, Badan Perfilman Indonesia, dengan tujuan berdiskusi. Dan dari pertemuan tersebut, kami mendapat catatan bahwa asosiasi itu dibutuhkan dalam setiap bidang industri. Dan BPI pada saat itu menyatakan siap untuk membuka pintu untuk kita bergabung dengan BPI apabila sudah terbentuk asosiasi yang jelas. Dan yang terakhir, pada tanggal 10 Juli 2025, kami menemui Direktur Hak Cipta dan Desain Industri di Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenhumkam untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait hak dan kewajiban pekerja perekam suara. Dan pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pelaku perekaman suara memiliki perlindungan secara hukum di bidang kekayaan intelektual. Sosialisasi ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran dan pemahaman akan pelaksanaan skema kekayaan intelektual kepada perekaman suara di Indonesia. Maka dari itu, sosialisasi ini dihadiri oleh Bapak Cecep Rukendi selaku Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, perwakilan dari Kementerian Ekonomi Kreatif, dan Bapak Wahyu Jati Pramanto selaku Analis Hukum Ahli Madya, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, perwakilan dari DJKI Kementerian Hukum. Sebelum kita lanjut pada pemaparan dari Bapak Cecep Rukendi tentang keterkaitan industri perekaman yang ada di dalam industri kreatif, perlu saya sampaikan, acara ini turut mengundang para voice over, dubber, announcer, pengarah dialog, penyelaras naskah, operator, mixing, editing, sound engineer, quality control, dan produser. Jadi ini tidak menutup kemungkinan hanya pada voice over dan dubber aja. Perkembangan produk kreatif dalam negeri seperti game, animasi, audiobook, dan software sudah jauh meningkat dibanding awal tahun 2000-an. Produk kreatif tersebut hampir pasti akan membutuhkan perekaman suara. Nah, bagaimana kolaborasi antar stakeholder dalam dunia ekonomi kreatif untuk mencapai kesejahteraan bersama? Maka dari itu, izinkan kami mengundang yang terhormat Bapak Cecep Rukendi, Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif, untuk berkenan menyampaikan pembukaan sekaligus keynote speech Pak pada forum hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih Ibu Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia Maju.
Yang kami hormati Bapak Anto Suhartono, Ketua Persatuan Sulis Suara Indonesia atau Persusi, matur nuwun sangat sudah ikut bergabung, Pak, dan terima kasih atas undangannya. Bapak Wahyu Jati Pramanto ya, analis hukum ahli media dari Ditjen KI yang nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan tentunya Bapak dan Ibu anggota tim pekerja perekaman suara ya selaku pelaksana acara sosialisasi ini. Serta para kreatif people nih, pegiat ekraf yang menjadi peserta sosialisasi di pagi hari ini. Saya awali dengan sebuah pantun. Berangkat kerja pagi-pagi dari Bekasi. Cakep. Naik Ah, KRL yang penuh dengan manusia. cakep. Selamat pagi Bapak Ibu peserta sosialisasi. Selalu semangat untuk memajukan ekonomi kreatif Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas limpahan kasih sayangnya kita terus produktif meskipun di hari Sabtu bisa hadir secara virtual untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual di lingkungan perekaman suara ini. Mengawali sambutan, saya sangat mengapresiasi terselenggaranya acara ini dan berharap dapat mendorong peningkatan kesadaran ya serta pemahaman para pegiat ekonomi kreatif khususnya dalam industri sulis suara terhadap pentingnya kekayaan intelektual mulai dari pelindungannya sampai dengan komersialisasinya. Kalau kita lihat definisi ekonomi kreatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, ekonomi kreatif itu intinya menciptakan nilai tambah ekonomi dari kekayaan intelektual yang lahir dari ide ataupun daya cipta yang berbasiskan ilmu warisan budaya, ilmu pengetahuan maupun teknologi gitu. Nah, adapun perlindungan yang diberikan di dalam kekayaan intelektual ini tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada para pegiat ekonomi kreatif, tetapi juga untuk menjamin hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada setiap karya kreatif. Dengan adanya perlindungan yang baik, ide dan inovasi yang dihasilkan itu akan dapat berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, untuk memudahkan pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah itu mengklasifikasikan dalam 17 subsektor ekonomi kreatif ya, di mana saat ini 7 subsektor yang menjadi prioritasnya sampai 2029 dan tentu Kementerian Ekraf sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Jenny ya memiliki komitmen untuk mendampingi pengembangan subsektor-subsektor yang ada, salah satunya dengan misalnya program Wonder Voice of Indonesia yang merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat TV dan Radio yang diselenggarakan di beberapa kota di Indonesia. Nah, program ini menyasar para voice talent untuk siap terjun di industri voice over tanah air. Dan semua ini untuk mewujudkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi kita. Tentu pada era digital seperti saat ini, perkembangan teknologi telah membawa industri perekaman suara pada transformasi besar ya, di mana distribusi karya kini semakin dipermudah dengan munculnya berbagai platform digital seperti streaming, podcast, media sosial. Perkembangan ini selain tentu membuka peluang pasar yang luas, tetapi sekaligus juga menuntut untuk adanya penataan industri yang lebih terstruktur agar para creative people ini yang terlibat mampu bersaing dan beradaptasi dengan dinamika yang terus terjadi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bersama dengan peluang yang lebih luas muncul tantangan-tantangan yang harus dihadapi, mulai dari masalah pelanggaran hak cipta, ketidakjelasan kontrak kerja, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Padahal setiap karya atau kontribusi kreatif sejatinya lahir dari ide dan pemikiran
yang memiliki nilai, sehingga sudah seharusnya mendapat pengakuan dan perlindungan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi seperti ini menjadi sesuatu yang relevan untuk membangun kesadaran bagaimana pentingnya kekayaan intelektual dalam menjaga hak moral dan hak ekonomi para creative people. Bapak Ibu sekalian, kita semua perlu menyadari bahwa semua usaha yang dilakukan untuk menyadarkan pentingnya kekayaan intelektual bagi perekaman suara ini merupakan perjalanan membangun industri yang lebih profesional, terlindungi, dan berdaya saing global. Perjalanan ini memang panjang, namun dapat ditempuh melalui gotong royong, kolaborasi, dan tahapan yang jelas. Saya ingin menekankan bahwa keberhasilan perjalanan dan perjuangan ini tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata. Dibutuhkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, para kontributor, para kreator, pemberi kerja, komunitas kreatif, akademisi, dan juga masyarakat luas. Sinergi ini yang akan mempercepat terwujudnya ekosistem perekaman suara yang sehat dan inklusif gitu. Tentu Kemenekraf akan terus berkomitmen dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM pegiat ekraf terhadap pelindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu wujud nyatanya adalah kegiatan yang diselenggarakan pada pagi hari ini. Harapan kami, para creative people yang hadir pada pagi hari ini mendapat pemahaman tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual untuk menaikkan daya saing dan juga nilai tambah produknya, baik di tingkat nasional sampai dengan nantinya di tingkat global. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih nih kepada panitia penyelenggara, yaitu Persatuan Suli Suara Indonesia, dan seluruh peserta yang telah hadir serta berpartisipasi aktif pada kegiatan hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual pada perekaman suara yang diselenggarakan oleh Persusi pagi hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan pemahaman baru dan manfaat yang luar biasa, sehingga ekonomi kreatif Indonesia dapat terus berkembang dan bersaing di panggung global. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual pada perekaman suara pada hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cecep atas penjelasannya. Bapak Deputi, apabila ada agenda lain dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Tapi kalau mau stay juga nggak apa-apa, Mbak. Kita dengan senang hati. Salam Matur sehat nuwun, selalu Bu ya, Jenny. Pak. Matur nuwun, Sehat-sehat Pak. semuanya. Siap. Baik, yang kita bisa kutip dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Cecep, yaitu dari bidang kita ternyata dari bidang perekaman kita itu memiliki hak moral dan hak ekonomi. Dan industri ini, industri perekaman ini adalah mesin baru industri kreatif di Indonesia. Artinya kita salah satu mesin pencetak uang untuk defisit negara ya. Baik, kita kan sudah dengar pencerahan dari Pak Cecep Rukendi. Tetap stay, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Dirjen Kekayaan Intelektual, yaitu Pak Wahyu Jati Pramanto, selaku analis hukum ahli media Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, dan juga ada sesi tanya jawab setelahnya. Jadi tolong simak baik-baik teman-teman dan persiapkan pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Telah hadir bersama kita Bapak Wahyu Jati Pramanto selaku analis hukum ahli media Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kementerian Hukum. Halo Pak Wahyu, apa kabar? Ketemu lagi nih kita nih. Halo Mbak. Halo, Pak. Iya. Sehat, Kabar Pak? baik, alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Ya, baik ya rekan-rekan. Kementerian Hukum adalah salah satu pilar utama dalam penentuan dasar hukum yang menjadi aturan main bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Dalam konteks kekayaan intelektual, Kementerian Hukum akan menjelaskan salah satu aturan hukum yang selama ini sebenarnya memayungi pekerja perekaman suara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan,
dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Deskripsi ini sangat cocok dengan kita di perekaman suara yang menampilkan dan mempertunjukkan ciptaan orang lain. Kemudian di pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa pelaku pertunjukan memiliki hak yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun. Nah, apakah itu berarti kita memiliki hak yang bisa kita perjuangkan? Mari kita dengar langsung statement dari Pak Wahyu Jati Pramanto, Analis Hukum Madya, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum. Silakan Pak Wahyu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang saya hormati mungkin Pak Cecep masih bergabung. Salam hormat Pak dari kami di JKI. Kemarin kita sama-sama menyusun Jakarta Protokol untuk kemajuan musik Indonesia ya Pak ya. Terus rekan-rekan dari Asosiasi Persusi kemarin sempat jumpa juga kita beberapa waktu yang lalu di JNKI. Kita sempat berdiskusi bersama dengan Pak Direktur terkait bagaimana pelindungan KI terhadap pelaku pertunjukan, dalam hal ini para kontributor dan pihak-pihak yang terkait dalam karya perekaman suara. Iya, Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk bicara mengenai pelindungan kekayaan intelektual terkait karya perekaman suara. Saya mungkin punya waktu 1,5 berapa lama ya? Biar saya bisa share waktu. Silakan Mas Wahyu, nggak apa-apa, share aja, kita bebas. Selama Pak Wahyu ada waktunya buat kita. Iya, saya ingin lebih banyak waktu buat berdiskusi karena itu mungkin dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi kalau bicara haki ya, karena ini kalau haki ini kan satu rezim yang cukup luas. Ada 2 klaster sebenarnya yang dilindungi dalam kekayaan intelektual itu. Klaster kekayaan industri, di sini ada merek, desain industri, terus paten gitu kan, yang untuk mendapatkan pelindungannya perlu adanya dilakukan pemeriksaan. Jadi ada sifatnya konstitutif, sehingga untuk mendapatkan pelindungan harus dilakukan pemeriksaan dulu supaya tidak ada hak-hak orang lain terlanggar. Ketika itu dinyatakan dia cukup memenuhi syarat untuk dipenuhi sebagai sebuah karya intelektual, maka untuk karya-karya desain industri, merek, dan paten itu akan mendapatkan perlindungan hukum berupa sertifikat yang diberikan oleh negara. Nah, klaster satu lagi itu rezim hak cipta. Ini kalau bicara cipta lebih luas lagi, sifatnya konstitutif, deklaratif. Jadi ketika memang ciptaan itu sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata, maka sejak saat itulah pelindungannya diberikan oleh negara. Baik, mungkin di next selanjutnya, kalau kita lihat di copyright ini, mungkin di atasnya Pak, mohon dibantu arahkan slide yang nomor 3. Iya. Baik. Ruang lingkup hak cipta itu cukup banyak ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, itu ada di pasal 40. Jadi semua yang termasuk lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan itu dilindungi sebagai hak cipta. Kalau bicara seni itu ada cukup luas juga, ada seni musik, seni lukis, seni gambar, seni lukis, dan lain sebagainya. Itu termasuk karya seni yang mendapatkan pelindungan. Ada juga berupa sastra, itu biasanya dalam bentuk puisi, karya tulis, dan lain sebagainya. Terus ada ilmu pengetahuan, biasanya bentuknya semacam alat peraga dan juga software termasuk di situ. Nah, untuk semua karya ini itu sifatnya automatic protection. Jadi ketika memang sudah ide itu sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata, maka secara konkret maka cipta itu sudah otomatis dilindungi oleh negara sejak pertama kali diwujudkan. Beda dengan rezim haki lainnya, untuk pelindungan hak cipta itu cukup panjang ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat untuk beberapa jenis ciptaan tertentu, itu dilindungi seumur hidup plus 70 tahun. Dan rata-rata untuk yang lainnya sampai dengan 50 tahun. Nah, bicara hak cipta itu ada yang namanya eksklusif ya. Eksklusif itu hak yang dimiliki oleh si pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk
bisa memberikan izin kepada pihak lain atau melarang orang lain untuk melakukan pemanfaatan atas karya ciptanya. Bentuk pemanfaatan cukup banyak, bisa mendistribusikan, mengumumkan kepada publik, mengadaptasi, menerjemahkan. Nanti saya akan bicara masuk ke karya audiovisual yang di dalamnya ada karya tulis suara. Lalu kemudian ada juga hak yang melekat, kita sebut neighbor right gitu ya, itu adalah hak yang terkait. Hak yang berkaitan dengan hak cipta dan merupakan asumsi bagi ada 3 yang memiliki hak terkait itu, yaitu pelaku pertunjukan, kemudian produser fonogram, dan satu lagi lembaga penyiaran. Baik, selanjutnya. Jadi ketika kita bicara hak cipta, maka di situ ada yang melekat kepada pencipta adalah hak moral. Itu hak yang selamanya akan terus melekat kepada si pencipta itu sendiri ataupun pemilik hak terkait. Nah, hak moral itu biasanya ada kewajiban oleh siapapun untuk mencantumkan nama pencipta dan tidak boleh merubah konten atau isi dari ciptaan itu tanpa si izin pencipta. Itu ada mutlak dan juga ada ketentuan pidana yang mengatur di situ. Lalu kemudian ada hak ekonomi. Hak ekonomi ini bisa dimiliki oleh si pencipta atau dimiliki oleh pemegang hak cipta ketika memang hak itu sudah beralih ke pemegang hak cipta. Kadang-kadang pencipta itu juga sekaligus dia merangkap sebagai pemegang hak cipta ketika memang ciptaan itu tidak pernah dialihkan. Nah, bentuk pengalihan hak itu bisa dalam bentuk dibungkus dalam perjanjian. Nah, apa ekonomi yang dimiliki oleh para pencipta maupun pemegang cipta dan pemilik hak terkait adalah bagaimana ketika ada penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan, pengadaptasian gitu ya, ada penyewaan, pengomunikasian, dan itu dilakukan oleh orang lain untuk tujuan komersil. Maka ketika itu dilakukan oleh orang lain, maka si pencipta, pemegang cipta atau pemilik hak terkait itu berhak untuk mendapatkan imbalan, atau dengan kata lain kita sebut royalti. Lalu kemudian ada hak terkait. Hak terkait tadi sudah saya sampaikan, ada 3 yang bisa mendapatkan hak itu, tadi si pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan lembaga penyiaran. Dia juga pemilik hak terkait ini, dia akan tetap mempunyai hak moral yang dilindungi selamanya. Jadi sepanjang karya atas pelaku pertunjukan itu terus diproduksikan, maka sampai kapanpun nama atau sumber yang asal dari karya pemilik hak terkait itu harus terus disebutkan. Nah, ada hak untuk pemanfaatan ciptaan. Memang untuk penggunaan ciptaan yang ada manfaat ekonomi atau kepentingan komersial di situ wajib mendapatkan izin ya dari pemegang hak cipta. Kalau tidak dapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, maka itu merupakan suatu pelanggaran. Ini Bapak Ibu selanjutnya, slide berikutnya ini beberapa pelindungan peraturan regulasi terkait hak cipta sejak Undang-Undang Hak Cipta Dilindungi yang terakhir tahun 2014, dan pada saat ini sedang dilakukan juga revisi, sudah diinisiasi oleh DPR, dan kami di JKI juga turut membantu di situ. Dikasih waktu dalam 2 bulan harus jadi, insya Allah sebelum reses DPR ini mudah-mudahan Undang-Undang Cipta yang baru diundangkan. Nah, sampai detik ini terkait dengan pelindungan hak cipta itu ada beberapa aturan turunan yang sudah diundangkan ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini mungkin ada sekitar 9, dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia terkait dengan peraturan pelaksana dari PP nomor 51 terkait royalti musik atau tata kelola musik. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu kalau di slide selanjutnya ini ada beberapa hal atau karya yang tidak bisa dilindungi sebagai hak cipta. Jadi yang pertama tentu karya itu hanya sebatas ide, belum diwujudkan, hanya sekedar angan-angan terus disampaikan tapi tidak pernah diwujudkan, itu masih belum dilindungi sebagai hak cipta. Ada juga nanti bentuknya metode, ada sistem, ada dalam digambarkan dalam bentuk lain. Nah, kan dari ini nanti kita bisa pilih, bisa jadi ini masuk ke rezim haki lainnya. Itu kalau bicara metode itu nanti bisa masuk rahasia dagang, sistem untuk prosedur itu juga nanti bisa masuk paten,
untuk gambar desain yang ada kesan estetis dan diproduksi massal termasuk ke desain industri ya. Terus ada alat benda ini juga masuk ke paten, bisa juga ke desain industri. Jadi tergantung itu. Jadi kalau bentuknya seperti yang tertuang dalam slide ini itu tidak bisa dilindungi sebagai hak cipta. Kemudian ada juga kita lihat hasil rapat terbuka lembaga negara, kementerian dan lain sebagainya. Itu semua bisa dipublikasi oleh siapapun tanpa harus izin dari kementerian atau lembaga negara tersebut. Semua jenis peraturan perundang-undangan bisa digunakan dipublikasikan secara massal oleh siapapun. Pidato kenegaraan, putusan pengadilan, kitab suci, atau simbol agama. Kemudian ini juga penting ya, sepanjang itu untuk kepentingan selanjutnya, sepanjang itu untuk kepentingan pendidikan, penelitian, terus penulisan karya ilmiah, itu tetap boleh untuk digunakan sepanjang kita menyebutkan sumbernya. Jadi tidak masalah kita mengutip karya orang lain sepanjang kita menyebutkan sumbernya dalam karya yang kita siapkan. Lalu kemudian untuk kepentingan keamanan, penyelenggaraan negara, legislatif dan peradilan itu juga bisa. Dan pertunjukan atau pementasan tidak dipungut bayaran, artinya tidak ada komersialisasi di situ, itu juga tidak melanggar hak cipta. Kemudian Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan, ada perlindungan cukup panjang dari seumur hidup plus 70 tahun untuk karya misalnya semacam buku, karya tulis. Lalu untuk karya audiovisual di mana Bapak Ibu berkecimpung ini, termasuk pelindungannya itu sekitar 50 tahun ya, dimiliki oleh badan hukum ataupun perorangan. Jadi ketika ciptaan atau pencipta atau pemegang hak ciptanya berbentuk badan hukum ataupun perseorangan, itu pelindungannya tetap diberikan selama 50 tahun. Oke, selanjutnya adalah ini saya mungkin tetap akan mengimbau karena ini juga jadi permintaan pimpinan kita bahwa sekalipun tadi saya sampaikan hak cipta itu tidak perlu didaftarkan karena sifatnya automatic protection, otomatis dilindungi tadi, tapi dengan mengingat banyaknya permasalahan kadang-kadang kita bisa melihat bahwa pencatatan hak cipta itu juga bisa dikatakan cukup penting. Apa manfaat yang kita bisa terima? Misalnya dengan kita catatkan hak cipta kita itu di DJKI, maka itu sebenarnya sudah menjadi primary evidence atau bukti awal ketika ada permasalahan atau sengketa hak cipta. Jadi sepanjang tidak pernah dibuktikan sebaliknya, maka siapapun yang namanya tercatat dalam daftar umum ciptaan itu sudah pasti dilindungi, artinya dia akan dianggap sebagai pencipta, kecuali ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya, dan itu juga mekanismenya cukup panjang, harus dibuktikan di pengadilan niaga. Ya, terus dengan kita mencatatkan juga itu karya ini otomatis masuk dalam database DJKI ya. Tentu dengan data kita masuk di DJKI itu udah semacam screening juga untuk sebenarnya untuk mencegah orang lain untuk melakukan duplikasi. Artinya siapapun ada yang tidak baik untuk meniru karya kita atau menduplikasi karya kita, mereka sebenarnya udah tahu karya itu dimiliki oleh siapa dengan melihat data yang ada di DJKI. Bapak Ibu bisa buka pangkalan data kekayaan intelektual. Di situ mau cek apapun, misalnya karya kalau kita berkaitan dengan cipta audiovisual ya, silakan cek misalnya karya film yang terbaru, karya film sore misalnya. Dari situ nanti akan kebuka database siapa pencipta dan turunannya. Kemudian tentu ya dengan namanya tercatat dalam daftar umum ciptaan, selain tadi diketahui oleh orang lain, ini juga dapat menjadi mekanisme pertahanan juga yang berguna jika ada calon pelanggan yang akan menggunakan konten tersebut tanpa izin. Jadi itu Bapak Ibu, begitu pentingnya manfaat yang kita terima dengan melakukan catatan cipta, dan bahkan di negara-negara maju seperti Amerika juga memberikan manfaat lainnya, mungkin bisa ada keringanan pajak dan lain sebagainya. Jadi tergantung negara yang menerapkan itu. Nah sekarang untuk mendaftarkan itu cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Jadi jika semuanya didaftarkan secara online, tinggal membuat akun, mungkin nanti kita bisa sharing ada pengalaman dari Bapak Ibu yang pernah melakukan, buat akun yang ada di website DJKI di ehcipta.dkip.go.id, lalu kemudian isi formulir, kemudian bayar PNBP, sudah nanti dengan sistem POP HC gitu ya,
hanya hitungan, mungkin kalau sekitar 10 menit itu nanti sudah bisa diunduh surat pencatatan ciptaan. Jadi bukan sertifikat namanya, yang kita sebut di sini adalah surat pencatatan ciptaan. Jadi ada keterangan di situ, kan ada pernyataan gitu ya yang kita unggah juga di situ. Kemudian kita masuk Bapak Ibu ke permasalahan yang kita yang jadi keresahan Bapak Ibu sekalian dengan berbagai permasalahan yang terjadi sejauh ini ya. Kalau kita tadi disampaikan oleh Pak Cecep ya, kita lihat ada perkembangan industri kreatif dari 17 subsektor. Salah satunya tadi disebutkan film. Nah, kalau di Hak Cipta, film itu dikatakan sinematografi atau bentuk lainnya bisa audiovisual ya. Nah, tentu dengan adanya maraknya perkembangan film di sini audiovisual akan menempatkan peran kontributor suli suara yang kita sebut dubbing ya atau voice over itu merupakan bagian penting dalam produksi karya tersebut. Nah, posisi kontributor suli suara ini dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta gitu ya dan hak terkait sering sekali masih diperdebatkan. Nah, inilah makanya kita memerlukan forum ini untuk memberikan pencerahan terkait itu. Mungkin masih banyak kontributor merasa ya dia tidak memperoleh mungkin pelindungan yang memadai. Sementara pemberi kerja kalau kita lihat di sini biasanya produser atau studio rekaman barangkali beranggapan bahwa hak yang atas hasil karya kerja itu otomatis menjadi milik mereka. Saya pikir sebagian besar seperti itu. Nah, perbedaan persepsi ini yang bisa melahirkan kerancuan dalam praktek dan kadang-kadang bisa menimbulkan persoalan mendasar mengenai kepemilikan, perlindungan dan pembagian manfaat ekonomi. Kalau kita bicara hak cipta, Bapak Ibu sekalian, ini pesertanya udah 64 orang. Baik, kalau kita bicara perlindungan hak cipta, sebenarnya kontributor suli suara ini tidak termasuk pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta. Nanti Bapak Ibu bisa lihat apa definisi pencipta. Karena pencipta itu adalah orang yang menghasilkan karya asli yang diwujudkan dalam wujud bentuk nyata. Dalam konteks film atau karya audiovisual, penciptanya tentu bisa jadi si produser atau penulis skenario atau juga sutradara. Dan banyak situ yang pihak lain yang menghasilkan kreasi dalam sebuah karya keseluruhan itu. Bisa juga nanti pembuat musik, arranger musik dan situ. Jadi ada beberapa karya original dalam sebuah rumah besar film atau audiovisual itu sendiri. Tapi untuk produk atau keseluruhan sinematografi yang sudah jadi ya, misalnya sebuah karya film yang sudah siap dirilis gitu ke publik, pasti ada pemilik hak cipta keseluruhan itu yang biasanya pengetahuan saya itu dimiliki oleh produser atau pihak yang membiayai. Nah, kontributor dalam hal ini ya, tulis suara kalau saya bilang lebih tepat dikategorikan sebagai pelaku pertunjukan yang memiliki hak terkait. Jadi tadi ada pelaku pertunjukan, ada produser fonogram, dan satu lagi lembaga penyiaran. Jadi rumpunnya teman-teman kontributor ada di situ. Yang hak-hak yang mereka miliki nanti kita bahas selanjutnya. Jadi tulis suara ini beberapa pihak yang terlibat dalam dubbing ya. Ada pencipta asli untuk pemilik karya, pengisi suara ketika memang itu karya luar negeri atau dalam negeri yang akan dipublish di luar negeri, tentu harus ada proses berdasarkan permintaan gitu ya. Ada penulis naskah, terjemahan dari karya original, dari skrip awal film tersebut, maka ada lagi yang ditugaskan untuk menerjemahkan itu. Nah, ini tugas si penulis naskah terjemahan itu yang kemudian nanti Bapak Ibu kontributor mengisi suara terhadap karya terjemahan itu. Ada lagi produser dubbing yang tentu nanti bisa di rumah produksi atau juga nanti bisa di studio-studio yang dimiliki oleh si yang memproduksi film tersebut. Kemudian pengguna karya, nah ini banyak, nanti usernya bisa televisi, ada bioskop, platform digital, nah yang cukup marak di platform digital ini cukup banyak. Kemudian
Ini berapa hak ya yang dimiliki oleh pencipta asli untuk karya original tadi film. Ini dimiliki oleh karya audiovisual atau sinematografi itu adalah hak yang dimiliki mereka adalah hak moral yang tetap dicantumkan namanya atas penggunaan ciptanya tersebut. Dia juga punya hak ekonomi, royalti dari distribusi dan adaptasi. Jadi dari karya original yang didistribusikan misalnya ke bioskop, bioskop kan akan membayarkan itu dengan biaya tentu nanti dia akan menerima royalti di situ. Kemudian untuk bentuk apa pentransformasi ciptaan, adaptasi ciptaan lainnya itu termasuk nanti dubbing gitu ya, itu mereka berhak juga mendapatkan royalti. Kemudian kewajibannya adalah dia bisa memberikan izin jika karya itu akan didubbing. Nah itu mutlak diatur dalam perjanjian. Kemudian menghormati perjanjian lisensi dengan pihak dubbing. Oke, selanjutnya. Nah ini adalah dan kewajiban si kontributor sendiri, dia punya hak moral atas karya sulisewara yang dihasilkan. Jadi dalam audiovisual atau sinematografi wajib mencantumkan nama si kontributor ini atau si dubber ini dalam sekali titel film tersebut. Itu hak moral melekat. Kalau memang sampai tidak disebutkan, sekalipun tidak ada perjanjian yang mengatur itu, Bapak Ibu bisa melakukan komplain atau memperjuangkan haknya dengan melalui mekanisme yang ada, bisa ke perdata ataupun pidana. Kemudian ada hak terkait yang diterima adalah berupa imbalan atau royalti atas pertunjukan suara. Nah, ini kembali kita lihat nanti berdasarkan perjanjian yang mengatur oleh antara kedua belah pihak. Jadi kadang-kadang kalau tadi hak moral itu ada pengakuan ya bahwa yang bersangkutan diakui sebagai pengisi suara. Nah, hak ekonomi ini kadang-kadang terbatas. Nah, jadi seperti hak memperoleh imbalan atau penggunaan atau perbanyakan caranya pasti akan diatur melalui perjanjian kerja atau kontrak. Namun kadang-kadang kalau kita telaah lagi, seringkali hak itu dialihkan kepada produser film melalui perjanjian. Nah, ini kadang-kadang kita perlu cermati memang kuncinya itu ada di perjanjian ini ya Bapak Ibu ya. Kalau memang kita ingin mendapatkan hak yang layak sebagaimana seharusnya gitu dalam rezim hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi kita atas penggunaan pemanfaatan karya kita, ya usahakan jangan ini terbatas sekedar apa kontrak atau semacam jual putus ketika itu selesai lalu dibayar. Usahakan itu sifatnya panjang, misalnya ketika karya ini digunakan oleh user TV, platform digital, ataupun bioskop baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, sampai itu mendapatkan keuntungan harusnya si kontributor ini bisa mendapatkan haknya. Jadi tidaknya terbatas dalam perjanjian kerja pemanfaatan dia sebagai seorang kontributor. Kemudian kewajiban dari hak dan mengisi suara tadi saya belum sampaikan ya, tentu kewajibannya mengikuti kontrak dengan produser dubbingnya, kemudian menghormati karya asli, tidak boleh mengubah makna secara sepihak. Jadi kalau memang sudah diatur atau diterjemahkan oleh penerjemah tadi yang saya sebutkan juga sebagai pemilik hak, maka si kontributor ini harus menggunakan apa yang sudah tertuang dalam naskah. Tidak boleh berimprovisasi sendiri. Baik, selanjutnya. Ini naskah terjemahan sama dia punya hak cipta atau hak moral atas dia bisa dikatakan sebagai pencipta karena dia ada karya terjemahan. Karya terjemahan itu termasuk karya yang dilindungi sebagai hak cipta di pasal 40 disebutkan. Lalu dia juga bisa mendapatkan royalti jika digunakan dalam karya dubbing. Terus kewajibannya tidak boleh sekali lagi untuk mengubah isi cerita secara mendasar tanpa izin dari si pencipta sinematografi atau penulis naskah skrip awal. Kemudian menghormati pencipta asli, baik itu si penulis skrip, produser, sutradara, ataupun penulis lagu. Oke, kemudian selanjutnya. Ini hak dan kewajiban produser dubbing, jadi dia mempunyai hak terkait. Tadi saya bilang ada 3 klaster kan kalau untuk pemilik hak terkait, pelaku pertunjukan di dalamnya ada si
kontributor ini, arranger itu atau mixing mastering atas karya itu pasti ada juga kan suara ini juga tidak sekedar direcord terus langsung dipublish, tapi masih diperhalus oleh seorang arranger kalau kita bilang, atau di mixing mastering ulang. Kebetulan saya pelaku pertunjukan juga Bapak Ibu. Saya seorang penyanyi juga, sampingan saya juga sebagai pencipta untuk karya lagu. Jadi saya paham betul terkait ini. Jadi hak-hak yang kita terima itu seperti apa. Kemudian dia punya hak juga untuk mengatur ya. Jadi makanya kadang-kadang powernya lebih karena selain dia membiayai, kadang-kadang dia bisa mengatur, mengkontrol perjanjian. Dia bisa mendistribusikan dan memberikan lisensi ke siapapun yang ditunjuk. Ya, jadi tidak hanya mendistribusikan hak ekonomi tadi, tapi bagaimana izin itu dia bisa kendalikan untuk diberikan kepada siapa aja. Kemudian kewajiban dia adalah tentu dia harus membayar royalti pada daber dan penulis naskah dan memperoleh izin resmi dari pemilik karya asli. Oke, selanjutnya. Nah, Undang-Undang Hak Cipta 28 tahun 2014 itu melindungi karya atas dubbing itu ya. Jadi yang masuk di sini adalah karya asli, tadi saya bilang termasuk film, serial, animasi, audiovisual semuanya ini termasuk karya originalnya. Lalu kemudian, maaf, ada karya turunannya berupa terjemahan atau adaptasi yang sulit suara itu juga masuk karya turunan, kan, termasuk karya yang dimiliki oleh pemilik hak terkait. Dan ada hak moral dan hak ekonomi si pengisi suara yang tadi sudah saya sampaikan. Pelanggaran seperti penggunaan dubbing ilegal atau tanpa izin dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Artinya ketika karya Bapak Ibu, karya sulisara ini digunakan oleh pihak di luar yang diatur dalam perjanjian, itu Bapak Ibu bisa mempermasalahkan mereka dengan menempuh jalur pidana ataupun perdata. Nanti saya akan bicara soal itu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Selanjutnya ini beberapa mekanisme penyelesaian sengketa ya terhadap hak cipta, pelanggaran hak cipta. Jadi bisa menempuh jalur pidana. Kalau kita lihat di sini bisa Bapak memberikan laporan ke kepolisian ataupun penyidik pegawai negeri sipil yang ada di DJKI atas apa tindak pidana, ada penggunaan ciptaan, penggunaan karya hak terkait tanpa izin gitu ya. Dan itu sepanjang memenuhi unsur ada penggunaan secara komersil dan Bapak Ibu meyakini itu ada dilakukan oleh pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak cipta, silakan menempuh upaya ini. Nah, selain itu kita bisa melakukan gugatan perdata, misalnya dengan melakukan gugatan adanya pelanggaran hak cipta. Kalau bicara ada gugatan ganti rugi juga, bisa juga dalam hal gugatan ketika Bapak Ibu merasa itu adalah sebagai pemilik asli, nah, langkah pemilik asli dari karya tersebut. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan, kalau memang itu dicatatkan dalam daftar umum yang ada di DJKI. Kemudian ya kalau kita selaraskan dengan KUHP nasional yang ada yang mendepankan alternatif penyelesaian sengketa gitu ya, jadi bisa ditempuh ini, jadi ada upaya mediasi dan lain sebagainya, cukup banyak kita bisa ditempuh. Oke, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini ada next. Ini mungkin ada penutupan konten yang saya kira kurang relevan ya, tapi bisa saja dilakukan oleh produser sinematografi ketika karya mereka dibajak oleh pihak lain dalam semua platform yang ilegal. Itu silakan laporkan ke Kemenkum. Nanti Kemenkum akan memverifikasi bahwa itu ada terjadi pelanggaran, nanti kemudian akan direkomendasikan kepada Komdigi komunikasi digital gitu, Kementerian Komdigi, untuk melakukan take down atas karya itu sudah beredar secara ilegal. Selanjutnya ini kesimpulannya adalah Bapak Ibu sekalian, dubbing atau kontributor itu adalah karya turunan yang dilindungi hak cipta. Ada pencipta asli di sini, ada dubber, ada banyak pihak ya, ada penulis naskah dan produser masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Lalu kemudian pelindungan hukum itu diperlukan agar semua mendapat pengakuan dan imbalan yang adil. Nah, yang paling penting adalah
bagaimana Bapak Ibu mempunyai asosiasi ataupun serikat kerja yang solid, yang kuat. Sehingga dengan adanya asosiasi ini mempunyai bargaining power dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau pihak-pihak yang memang punya kuasa untuk tadi selama ini mungkin si produser, karena dia punya hak untuk mendistribusikan dan memberikan lisensi kepada pihak lain. Tentu dengan adanya asosiasi yang kuat tadi bisa mungkin nanti akan disepakati dengan asosiasi produser, ya, karena bisa dengan perorangan atau dengan asosiasi sebelah misalnya, untuk kemudian nanti ada semacam template kontrak kerja yang tentu diharapkan bisa membuat posisi tawar kita dari kontributor dan pihak yang terkait di sini untuk mempunyai bargaining yang lebih kuat. Jadi bentuknya bisa saja kontrak jangka panjang, tidak hanya sekedar kontrak yang sifatnya putus gitu kan. Jadi harapannya ada manfaat ekonomi yang lebih atau mensejahterakan semua pihak di sini. Jadi tidak hanya satu pihak, tapi pihak lainnya. Karena prinsip hak cipta itu bagaimana kita bisa memberikan kesejahteraan yang adil kepada pencipta, tidak hanya kepada pencipta pemegang cipta, tapi juga kepada pemilik hak terkait. Lalu kemudian ya tadi dengan peran asosiasi itu ya, nanti tentu harapannya ada standarisasi kontrak. Itu yang akan saya bilang tadi sebagai template, tidak, jangan sampai produser A, produser B, produser C gitu ya membuat standarisasi kontrak yang berbeda. Karena ini kadang kalau dilakukan oleh perseorangan, dalam hal ini kontributor bekerja sendiri, itu pasti akan dirugikan. Artinya bargaining dia akan lemah kalau tidak ada peran dari asosiasi. Nah, selain itu yang terakhir adalah kita bisa memberikan pemahaman hukum. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang kontributor sudah tadi setidaknya paham, sudah tahu apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban. Baik, selanjutnya saya pikir dari saya cukup ini. Nanti silakan saya akan buka pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kita diskusi saja Bapak Ibu apa yang menjadi keresahan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab, kita carikan solusinya bersama. Saya kira demikian Ibu Moderator, saya menunggu. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas paparannya, dan saya rasa teman-teman semua sudah dengar, dan apa yang menjadi pertanyaan kita selama ini sudah banyak terjawab dari paparan Pak Wahyu, namun mungkin masih banyak yang secara detailnya teman-teman tuh masih belum begitu paham gitu loh Pak. Misalnya kayak tadi kan Bapak juga udah menyampaikan untuk pencatatan hak cipta di DJKI. Nah, untuk bidang perekaman ini kayak dubbing ini sekarang, gimana Pak caranya? Apakah memungkinkan? Sebab kan dari kontrak kerja aja kita masih belum jelas. Terus waktu itu juga kami sudah sampaikan di DJKI, bahkan nama kami aja itu sekarang udah sangat jarang ditulis di title di akhir film gitu. Oke, langsung jawab ini. Atau mau boleh nanti sebelum saya buka untuk yang lain ya Pak, saya nanya duluan nyolong start Pak. Iya, selama ini kalau kita lihat ya, ada nggak yang pernah mencoba melakukan pendaftaran hak cipta? Jadi di situ kalau kita lihat di aplikasi, itu akan terlihat beberapa jenis ciptaan yang memungkinkan untuk didaftarkan. Nah, saya belum lihat pelaku pertunjukan itu bisa mendaftarkan ciptaannya dalam aplikasi yang ada di dgp.go.id. Karena yang diprioritaskan untuk bisa diberikan dilakukan pencatatan ciptaan di DJKI itu adalah si pencipta itu sendiri dengan jenis-jenis ciptaan yang sudah tertuang dalam aplikasi. Nah, setahu saya untuk karya atau pemilik hak terkait itu belum bisa dilakukan pencatatan ciptaan. Tapi ini jadi masukan berharga juga. Saya ingin berkontribusi juga nanti dalam pembahasan RUU Hak Cipta. Saya akan perjuangkan ini bahwa untuk karya turunan atau hak terkait ini bisa dilakukan pendaftaran. Saya akan coba perjuangkan nanti, Ibu. Jadi seperti itu. Baik, kalau begitu saya langsung buka aja, ini kayaknya udah ada di chat beberapa pertanyaan. Kita mau per 3 pertanyaan atau 1 langsung jawab Pak? Gimana?
Langsung 3 nggak apa Bu? Oh, 3 dulu ya. Oke, yang pertama dari Hadiah, kalau ternyata yang memegang kekayaan intelektual dari pekerjaan kita adalah perusahaan dari luar negeri, jadi yang di Indonesia hanya pelaksana aja. Bagaimana negosiasi atau penyelesaian sengketanya, Pak? Yang kedua, dari Tisa, izin bertanya karena kita tugasnya menyuli suarakan yang sudah ada dari bahasa asing, bukan pencipta awal karakter awalnya, apakah posisi kita sebagai dubber mendapat hak royalti juga? Dan karena selama ini tidak pernah ada kontrak hanya berdasar kepercayaan, agak susah sekali untuk bisa mendiskusikan dengan pihak studio. Terima kasih, Pak. Satu lagi dari Ati, untuk audio visual dalam hal masalah sulih suara, mungkin yang bisa dicatat dengan karya baru, apakah pencatatan ini bisa dimiliki oleh si pemilik suara? Begitu juga dengan penerjemahnya. Baik. Pak, silakan dijawab. Oke, saya mumpung ingat yang terakhir. Kalau untuk karya sinematografi, audiovisual itu jelas termasuk jenis ciptaan yang dilindungi di pasal 40. Semua yang tertuang di pasal 40 itu dimungkinkan untuk dilakukan pencatatan ciptaan di kantor DJKI. Jadi ada pilihan yang saya sampaikan di aplikasi tadi. Ada karya sinematografi, karya audiovisual. Lalu untuk penerjemah juga ada. Karya terjemahan itu ada. Dia berhak dinyatakan sebagai pencipta. Dan itu bisa dicatatkan di dalam aplikasi e-Hak-Cipta dgp.go.id dengan manfaat-manfaat yang diterima seperti yang sampaikan sebelumnya. Nah, terus terkait dengan pertanyaan yang pertama, katakan ini karya dari Korea misalnya ya, ataupun dari Amerika. Nah, tentu dia mempunyai alur distribusi untuk mendistribusikan karya tersebut di Indonesia. Nah, yang menerima hak eksklusif atas penayangan karya sinematografi tersebut adalah tentu yang ditunjuk berdasarkan perjanjian hak eksklusif yang diberikan oleh pemilik atau pemegang cipta yang ada di luar negeri. Sebagai contoh, saya sebutkan misalnya penayangan Piala Dunia itu pasti ada hak eksklusif pemegang hak cipta, pemilik hak eksklusif atas penayangan karya tersebut di wilayah Indonesia. Kecuali ditentukan lain, orang lain tidak boleh menayangkan itu, mendistribusikan karya tersebut. Sama halnya dengan perfilman ataupun audiovisual. Pasti sudah ada yang ditunjuk di wilayah hukum Indonesia yang berhak untuk mendistribusikan karya tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain ke TV, platform digital yang ada di wilayah tersebut atau bioskop untuk publikasikan atau mengumumkan dan mendistribusikan. Banyak sekali pemanfaatan cipta yang bisa dilakukan. Tentu kembali kita lihat ke perjanjian awal sejauh mana peran atau hak-hak yang diberikan oleh para si penerima hak eksklusif itu dari pencipta aslinya jadi semua tergantung dalam apa yang sudah diperjanjikan. Lalu hak royalti untuk pertanyaan kedua, memang Bapak Ibu, saya sangat menyarankan semua harus dibungkus dalam kontrak kerja. Perjanjian itu adalah mengikat sebagai hukum antara kedua belah pihak. Kalau hanya sekedar ditunjuk, terus dapat invoice, itu udah jelas posisinya akan sangat lemah. Kita hanya sekedar melakukan pekerjaan si pemberi kerja untuk sekedar melakukan pekerjaan sulih suara dengan nanti imbalan sekian. Kan seperti itu. Saya pikir sangat ironis karena itu akan terjadi kesemena-menaan karena kita tidak mempunyai bargaining power untuk bisa menaikkan hak ekonomi kita dalam bentuk royalti kita terima atas penggunaan jasa kita sebagai pelaku pertunjukan, selaku pemilik hak terkaitnya juga mendapatkan pelindungan hak cipta. Nah, itulah makanya saya bilang peran si asosiasi itu sangat penting karena ketika bergerak sendiri-sendiri sudah pasti Bapak Ibu posisinya akan sangat lemah. Dan itu saya pikir rumah terjadi di semua di semua jenis ciptaan lainnya. Kita contoh lah, kalau musik, saya bicara musik nanti nggak akan habis ya. Sama kan peran asosiasi itu sangat penting. Sehingga saya lihat sekarang sudah ada bargaining yang kuat, ada tarif yang harus diberikan berdasarkan perjanjian gitu ya. Maka diatur dalam Permenkum gitu. Jadi seperti itu. Harapannya juga, saya ingin juga untuk rezim ini, karya audiovisual dengan turunannya juga bisa berlaku demikian. Ada
kesepakatan yang dilakukan antara asosiasi besar dengan asosiasi produser terkait karya audiovisual ini. Seperti itu. Saya pikir sudah cukup itu. Baik, terima kasih. Terima kasih juga buat yang sudah bertanya. Next question dari Yosika V, Balikpapan, dari Balikpapan nih Pak. Izin tanya dari Yosika, untuk audio drama masuk jenis karya rekaman suara atau bunyi ya Pak? Perlindungannya berapa tahun? Jika pendaftarnya nanti sudah meninggal, bagaimana perpanjangannya? Yang kedua, selanjutnya Bentar, Bu. Audio Ya? drama tuh contohnya kayak itu ya, dulu cerita Mantili di radio, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Terus? Kemudian ada titipan pertanyaan dari praregistrasi juga. Sebentar. Bagaimana? Apakah hasil AI yang meniru suara asli dihitung sebagai pelanggaran kekayaan intelektual? Kemudian yang ketiga, bagaimana mekanisme pengawasan agar suara tidak dipakai di luar wilayah yang disepakati atau luar negeri? Mungkin lewat platform atau sebagainya. Ya, itu dulu, Pak. Baik. Oke. Oh ya, saya mungkin tadi sedikit mempertegas ya. Sekalipun tadi Bapak Ibu dalam prakteknya mungkin banyak sekali yang dilakukan kerjasama dengan produser tanpa kontrak. Ingat Bapak Ibu punya hak moral, ya itu yang harus tanpa mutlak itu harus disebutkan. Jadi kalau sampai nanti di film itu nama ibu meskipun dilakukan tanpa kontrak hanya tadi cuman semacam perjanjian kerja berupa penunjukan dengan imbalan tertentu, kalau nanti nama Bapak Ibu tidak dicantumkan, Bapak Ibu berhak untuk mempermasalahkan itu secara hukum, bisa menempuh langkah perdata ataupun pidana. Bahwa Bapak Ibu, saya nyatakan memiliki hak moral sebagai pelaku pertunjukan. Sehingga itu wajib untuk dicantumkan. Kalau sampai tidak dicantumkan, silakan permasalahkan. Pak, maaf Pak, saya potong sedikit ya. Tapi kalau misalnya ada pihak studio yang memberlakukan kerahasiaan, bahkan kami nggak boleh mention kalau kita tuh ngisi suara siapa. Itu gimana Pak? Kita tanda tangan kerahasiaan gitu. Iya. Itu sebenarnya namanya pelanggaran prinsip kebebasan berkontrak, nggak boleh seperti itu, Bu. Jadi makanya peran kita kalau kita melakukan transaksi sebagai individu dengan produser, udah pasti kita lemah, kita hanya disodorin kontrak dan tanda tangan, bahkan kita tidak pernah tahu isinya apa. Itulah, saya sekali lagi mendorong asosiasi ini harus diperkuat, Bu. Betul-betul nanti ini jadi bargaining power, kita punya template, bisa memaksa rezim produser itu, dan juga nanti akan meminta tentunya dengan bendera asosiasi ini, meminta pemerintah baik itu di CKI ataupun Kemeneker atau pihak terkait bisa memfasilitasi itu dan dinaikkan lagi. Nanti mungkin bisa diatur dalam peraturan menteri hukum misalnya. Iya, hal-hal apa yang memang perlu diatur, karena saya pikir itu adalah hak Bapak Ibu sekalian untuk bisa melakukan itu. Silakan datang ke kami untuk difasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak produser gitu ya. Kemudian nanti ya apa yang perlu kita atur bersama di sini. Saat ini adalah saat yang tepat karena kita sedang melakukan penyusunan revisi Undang-Undang Hak Cipta. Jadi kalau memang itu bisa disegerakan, asosiasinya ada, kemudian berkunjung ke kami untuk difasilitasi pertemuan dengan pihak produser, ini akan banyak hal yang bisa kita tuangkan secara regulasi dan ini jadi jadi pegangan kita semua. Jadi pada akhirnya nanti produser ini tidak bisa sewenang-wenang lagi untuk melakukan kontrak seenaknya seperti itu. Sekalipun nanti yang maju karena asosiasi sudah menginisiasi, ketika nanti kemudian ada kontributor bekerja sendiri tanpa asosiasi, itu sudah terbentengi dengan rules yang ada. Sehingga produser itu juga akan tunduk dengan regulasi yang sudah disiapkan. Sehingga tidak bisa sewenang-wenang lagi. Ya, kalau mengenai isi perjanjian tentu tadi hak moral dipertegas, hak ekonomi juga dipertegas, jangan dibikin singkat tapi dibikin seluas mungkin. Ya intinya perjanjian itu menguntungkan kedua belah pihak, tidak boleh hanya berat sebelah gitu. Kemudian saya coba menjawab AI terhadap penggunaan suara seseorang tanpa izin. Ya jelas ini pelanggaran kekayaan intelektual, pelanggaran hak cipta karena sudah menggunakan karya suara seseorang itu tanpa izin si
pemilik suara. Langkah-langkah yang ditempuh adalah ya tadi bisa melakukan langkah pelaporan pidana. Siapa yang dilaporkan adalah, nah ini kalau AI ini kan udah ranah digital yang sebenarnya juga nggak sulit juga untuk mencari. Karena kalau bicara AI, tinggal kita cari siapa pihak yang memerintahkan AI tersebut untuk menghasilkan suara seseorang. Dengan promptnya dia, perintah dia untuk AI bekerja menggenerate suara agar menghasilkan suara yang mirip dengan suara seseorang, itu sangat gampang. Saya pikir penyidik bisa melacak itu. Jadi siapa yang bertanggung jawab, bicara pertanggungjawaban pidana adalah siapa yang mengerjakan memberikan perintah atas itu. Jadi tidak bisa yang ibu laporkan adalah ChatGPT ataupun Gemini. Jadi itu. Kemudian tadi pertanyaan terakhir apa ya? Yang terakhir apa, Bu? Tadi yang terakhir. Apa sudah terjawab semua? Saya lupa yang terakhir, tolong dibantu. Yang terakhir tadi apa? Pertanyaan yang diberikan. Untuk audio drama masuk Oke. jenis karya rekaman apa? Atau bunyi? Rekaman suara atau bunyi? Perlindungannya berapa tahun? Terus Ya, kalau ya, sudah meninggal bagaimana perpanjangannya? kalau audio suara mungkin saya bisa kategorikan itu masuk karya rekaman suara. Jadi pelindungannya kalau karya rekaman suara ini kan kalau ada visual kan ada sinematografi, ada karya yang bergerak, image yang bergerak di situ dengan kombinasi musik, kombinasi suara. Tapi kalau audio drama bisa saya samakan dengan karya rekaman suara seperti yang diberikan perlindungan Sandiwara terhadap radio. karya lagu dan atau musik. Jadi itu termasuk karya rekaman. Nah, pelindungannya itu kalau dilakukan dimiliki oleh si pencipta individu itu seumur hidup plus 50 tahun 70 tahun. Jadi ketika yang bersangkutan meninggal, hak royalti itu bisa diberikan ke anak cucunya atau siapa penerima hak dari yang bersangkutan. Jadi sampai 70 tahun ke depan. Seperti itu untuk audio drama. Ya. Baik, udah masuk pertanyaan berikutnya nih, Pak. Silakan. Dari BCA, wah pegawai bank ini. Dalam konteks recording voice over untuk iklan, apakah hak cipta otomatis melekat pada pengisi suara atau pada pihak yang memesan rekaman? Bagaimana menghindari sengketa di kemudian hari? Ini hampir sama ya sengketa tadi. Ya. Terus mau langsung jawab atau? Saya langsung jawab aja deh biar nggak lupa. Biar lupa ya, Pak. Jadi di Undang-Undang Hak Cipta itu ada regulasi mengenai apa yang bunyinya begini. Jadi kalau misalnya karya rekaman itu dibuat berdasarkan permintaan seseorang, di bawah arahan seseorang, di bawah di bawah pengawasan seseorang, maka hak ciptanya itu kecuali diperjanjikan lain, lagi-lagi seperti itu bahasanya, dimiliki oleh yang si perancang ciptaan itu sendiri. Kalau itu tidak, sepanjang tidak pernah diatur perjanjiannya, maka yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang Hak Cipta tadi. Jadi siapa yang merancang, siapa yang berkontribusi besar di situ, sekalipun dia memerintahkan orang lain untuk melakukan itu, maka hak ciptanya adalah berada si pemilik awal. Project gitu ya, Pak? Betul, pemilik project. Kecuali diperjanjikan lain. Kalau ternyata ada perjanjian lagi yang mengatur itu, diatur ya hak-haknya, siapa yang pemegang hak cipta atas karya ini, karya A, karya B, itu ya udah itu yang berlaku seperti itu. Jadi sudah jelas itu Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau masalah AI, apakah dari DJKI sebagai pemerintah mendorong agar penggunaan AI itu dibatasi sehingga beberapa profesi digital tidak kehilangan pekerjaannya, Pak? Saya kira begini ya, ini kita juga mengatur aturan di RUU Cipta ini ada yang mengatur tentang AI juga. Siapapun sepertinya tidak bisa membatasi kemajuan teknologi. Kita nggak tahu berapa tahun ke depan bentuk apa lagi yang akan menjadi tren nih selain AI. Bisa jadi nanti apa visual nyata dengan kita pencet langsung muncul gitu kan, seperti yang film-film fiksi yang kita lihat. Itu sangat memungkinkan. Tapi setidaknya sudah jelas, mungkin saya bocorkan sedikit di draft RUU ini nanti ada sangat jelas itu siapa nanti akan dikatakan sebagai pencipta atas karya yang menggunakan AI sebagai tools untuk bisa menyelesaikan suatu karya. Kalau memang itu tadi tergantung siapa yang menggerakkan, siapa yang menulis perintah, itulah yang akan dikatakan sebagai pencipta. Saya kira
cukup clear ya. Nanti akan itu. Kita tidak bisa membatasi, dan saya pikir udah jelas juga kalau memang bicara sulis suara itu udah AI itu tadi ada, kalau memang digunakan tanpa izin itu udah pasti kan ada pelanggaran. Saya pikir apa rumpunnya atau klasternya tuh udah bisa dibedakan. Ya, gitu. Ya, next question, Pak Wahyu, apakah ada contoh pengaturan standarisasi kontrak yang sudah ada dan diatur dalam peraturan Menteri Hukum untuk jenis kekayaan intelektual lain? Terima kasih. Nggak ada. Saya bilang belum ada itu. Berarti kalau untuk standarisasi kontrak itu sendiri mungkin kalau sudah ada asosiasi yang jelas, itu yang mengatur gitu. Iya. Jadi itulah fungsinya asosiasi ya Pak ya. Betul. Karena Jangan kami libatkan pemerintah untuk sebagai penengah dalam diskusi itu. Jangan cuma berdua di kedua belah pihak saja. Ya, berarti itulah makanya kenapa di sini juga kami mau menegaskan kalau asosiasi itu perannya sangat penting untuk kita menyusun aturan-aturan yang nantinya memang mau nggak mau kita akan melibatkan pemerintah sebagai bahan masukan gitu ya Pak, dan juga untuk meminta kebijakan untuk dibuatin aturan gitu, undang-undangnya misalnya. Iya. Oke, next. Kami dari pihak industri studio yang mendapat pekerjaan agak kesulitan untuk memberikan kontrak kepada pelaku sulis suara. Dikarenakan dalam hal ini studio adalah pihak ketiga yang terlibat sehingga wewenang itu berada pada pihak kedua dan pertama. Untuk membantu para perekam studio, apakah studio bisa punya wewenang secara hukum dan adakah undang-undangnya? Produser nih Pak. Iya. Studio berarti kan ini yang melakukan proses mixing mastering kan atas karya sulis suara kan, yang ditunjuk oleh si produser kepada pihak ketiga. Katakan dia disebut sebagai pihak ketiga. Tapi secara fakta mereka ini juga termasuk dalam sebagai pemilik hak terkait. Saya katakan tadi ada pemilik pelaku pertunjukan, ada produser fonogram, atau juga lembaga penyiaran. Nah, studio inilah yang bisa dimasuk kategori sebagai produser fonogram. Dia punya hak yang sama, dia punya hak moral untuk aransemen dia atau karya mixing masteringnya, atau ya kalau kita bilang mastering datanya itu dimiliki oleh si studio itu. Jadi itu tidak boleh diubah dan tetap hak moral tadi harus disebutkan. Jadi tidak boleh enggak. Nah, kalau ada pelanggaran KI itu kalau tidak disebutkan laporkan. Jadi ada pelanggaran hak moral di sini. Ini baik kontributor ataupun pemilik si studio sebagai pemilik produser fonogram tuh punya hak untuk memperjuangkan hak moralnya di situ. Ya, kalau ekonomi kan balik lagi itu tergantung kontrak. Iya. Ada lagi dari Muhammad. Jadi kita ini pelaku pertunjukan akan berbeda dalam proses kekayaan intelektualnya dengan pemusik yang sekarang lagi rame sama LMK ya Pak? Maksudnya ini berarti kan kita beda nih hak kekayaan intelektualnya, nggak sama dengan para musisi. Iya, ini rumputnya berbeda kan. Kalau musik itu klaster musik, lagu dan atau musik yang memang ada aturan yang mengatur khusus terkait dengan tong collectingan, pendistribusian, royalti ya. Di Undang-Undang Cipta itu dilakukan oleh LMKN. Jadi yang bisa melakukan collecting dan pendistribusian royalti, menghimpun dan mendistribusikan royalti itu kepada si penciptanya adalah LMKN, yang kemudian didistribusikan lagi ke LMK sebagai penerima kuasa dari si pencipta ataupun pemilik hak terkait. Karena kalau bicara musik, pemilik hak terkait di sini ada penyanyi, ada musisi, ada produser fonogram. Nah itu, jadi memang kembali lagi memang kalau untuk musik itu udah diatur rigid dalam Undang-Undang Cipta. Nah, dia ada aturan turunan di pasal-pasal di bawahnya. Saya kira demikianlah, beda dengan yang terkait dengan audiovisual ini. Tidak cukup detail, tapi masih sifatnya umum. Artinya tadi memang penggunaan ciptaan tanpa izin itu merupakan pelanggaran, penggunaan hak moral tanpa disebutkan namanya itu juga tidak termasuk pelanggaran. Jadi masih sifatnya umum, belum diatur detail gitu. Jadi sampai saat ini kalaupun nanti ke depan ada wacana untuk dibentuk LMK itu memang dipersilakan. Seperti selain musik ya, kita lihat sekarang ada LMK
buku, dan itu hanya satu di Indonesia. Jadi kalau hanya satu ya udah berarti yang berhak melakukan penghimpunan dan pendistribusian royalti hanya LMK tersebut yang mendapatkan izin dari Menteri Hukum. Nah, jadi ini kalau bicaranya kan prosesnya panjang ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu nanti seberapa jauh urgensi LMK ini bisa diberdayakan dalam lingkup ciptaan audiovisual ataupun sinematografi. Demikian. Ini ada pertanyaan menarik kayaknya dari salah satu translator nih. Jika kita menghasilkan naskah dari hasil diskusi dengan ChatGPT, lalu misalkan aja nantinya bisa menjadi proyek komersial atau sekedar dipublikasikan sebagai konten, apakah ini menjadi hak cipta kita sendiri sebagai pemilik proyek atau tidak? Diperkenankan untuk mendaftarkan hak ciptanya atau tidak? Iya, bisa. Karena tadi yang memerintahkan dari ChatGPT, Pak? Iya, kan kita yang bikin promnya. Itu diatur nanti akan diatur di RUU Cipta. Detik ini pun saya akan menerjemahkan apa yang diatur di Undang-Undang Cipta, siapa pencipta atas karya AI itu saya akan bilang siapa yang menyusun itu, siapa yang memerintahkan itu. Itulah yang dianggap sebagai penciptanya. Nanti akan tertuang itu di RUU Cipta. Nah, kalau di undang-undang sekarang belum ada memang tidak spesifik di situ. Tapi saya sebagai pihak yang dulu pernah ikut turut menyusun Undang-Undang Cipta 2014, saya bisa berargumen seperti itu. Jadi bisa menganalogikan bahwa siapapun yang memerintahkan AI untuk menggenerate suatu prompt atau perintah dari seseorang, maka ciptanya nanti bisa dimiliki oleh si yang menyusun itu. Ini saya masih nunggu pertanyaan soal sertifikasi nih Pak. Belum ada yang tanya soal pentingnya sertifikasi Pak untuk profesi ini sendiri. Ya, kalau itu sebenarnya bukan ini saya ya, karena saya untuk menjawab ya, tapi sertifikasi kan tentu menjadi semacam pengakuan kan, sehingga saya pikir dengan adanya sertifikasi itu bisa memvalidasi yang bersangkutan memang layak tuh dinyatakan sebagai seorang dubber, dan kembali lagi itu menaikkan posisi tawarnya dibanding orang yang tidak bersertifikasi di mata si produser kan gitu. Powernya. Nah, soalnya kan selama ini banyak tuh Pak orang-orang bikin pelatihan tapi menamakan dirinya sebagai professional voice actor yang kami sendiri di komunitas ini kan satu sama lain saling kenal gitu ya Pak. Terutama yang sudah puluhan tahun bergelut di bidang suli suara ini, VO juga begitu. Nah, sertifikasi saya rasa standar sertifikasi ini akan sangat penting dibutuhkan untuk supaya enggak secara umum orang bisa ngaku-ngaku bikin pelatihan yang akhirnya menjebak banyak orang, tapi nama profesinya akhirnya rusak gitu loh Pak. Karena orang manfaatin, oh saya profesional dubber, saya voice actor, saya bisa ngelatih bla bla bla, tapi ternyata begitu kita lihat, kita intip-intip, waduh dia siapa gitu. Begitu dilihat hasil dia mainin dubbingnya juga, itu dia bikin sendiri gitu loh Pak. Bukan yang memang berdasarkan belajar benar gitu. Iya, iya. Ini kan dubber ini kan sebuah profesi ya. Kalau kita lihat organisasi profesi lainnya, semua wajib ya kayak asosiasi profesi apa ya yang kayak ya lawyer gitu kan, notaris, terus psikolog itu mutlak sih membutuhkan ada sertifikasi itu yang tergantung siapa yang mengeluarkan sertifikasi itu ya. Saya pikir untuk meningkatkan value si orang kontributor saya nggak apa-apa itu diwacanakan, cukup menarik. Baik, ini ada Bimo nih Pak, ini dari iklan Bapak. Saya sempat baca tadi. Iya, izin Pak, kalau begitu aset suara yang dihasilkan oleh AI yang tercipta dari sebuah prompt menjadi milik orang yang membuat promptnya berarti kan? Iya. Iya, sama ini pertanyaan dengan yang ChatGPT tadi ya. Karena mungkin begini ya Pak, analisa atau perspektif orang melihat sebuah kalimat, menentukan kalimat mana yang dia gunakan untuk sebuah skrip atau naskah atau terjemahan, itu menjadi hak ekonominya sendiri atau hak moral dia sendiri gitu ya? Iya, betul. Iya, kembali lagi ke finalisasi dari perintah yang diberikan dia. Apakah ya tentu kan kita lihat finalnya seperti apa kan hasilnya. Berarti semua data yang menjadi training prompt secara otomatis sudah legal untuk menjadi bahan pembuatan data lainnya ya? Iya. Baik, ada lagi yang mau bertanya mungkin?
Ini momennya pas banget nih, kapan lagi kita bisa diskusi nih dengan Pak Wahyu nih dari DJKI. Jadi saya sudah menyampaikan di slide terakhir itu kontak saya kalau memang sewaktu-waktu mau diskusi saya terbuka ya untuk membantu menjelaskan lebih detail lagi. Iya, soalnya sebenarnya sih kalau di lapangan sendiri teman-teman banyak pertanyaan, Pak. Cuman mungkin mendengar ini masih agak-agak apa ya yang mau ditanyain mungkin begitu ya. Baik, ada yang mau tanya lagi atau enggak? Oke, saya rasa cukup, Pak. Kita tadi sudah dengar sendiri penjelasan dari Pak Wahyu dan sedikit banyak semua menyangkut dengan bagaimana kita untuk menghasilkan bargaining power kita sendiri dari beberapa poin yang telah disampaikan. Dan artinya, oh masih ada yang bertanya. Apa ini? Sebentar. Oh, bisakah dibuatkan PGD dari DJKI atau Ekraf untuk pembahasan tentang perekaman suara? FGD. Oh saya salah lihat. Iya. Silakan aja sih Bapak Ibu bersurat. Nanti tinggal kami sebagai pelaksana tentu akan ngikutin arah pimpinan. Biasanya atas permintaan itu akan coba diakomodir, mungkin tidak langsung akan dicarikan waktu ya, atau tergantung penyesuaian anggaran. Dan kadang-kadang dalam tahun anggaran itu kan sebenarnya sudah diatur di tahun sebelumnya. Perlu nanti ada revisi kalau memang perlu diakomodir keinginan tersebut. Kami terbuka, silakan aja bersurat nanti. Baik, jadi gitu ya teman-teman sekalian. Jika masih ada pertanyaan yang kurang jelas atau ya pertanyaan lainnya, silakan menghubungi langsung dari DJKI, berkirim surat. Oh, minta IG-nya Pak, ada yang bilang minta IG-nya Pak. Tadi minta IG DJKI. Tadi udah IG katanya. Ada tuh, saya nggak apal malah di dgp.go. Apa ya, saya nanti dicek aja nanti di-share aja teman-teman ya. Oke, jadi dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka sampai di sini acara sosialisasi kita hari ini. Terima kasih banyak buat kehadiran dan waktunya sudah berkenan untuk memberikan pencerahan untuk kita semua, Pak Wahyu. Salam juga buat Pak Dirjen, salam buat bapak-bapak di DJKI. Dan saatnya saya tutup acara ini. Setiap suara punya hak kekayaan intelektual, pelindung setiap rekaman. Bersertifikat, berkualitas, berintegritas. Hargai suara, junjung karya. Baik, saya Jenny, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Salam sehat selalu, tetap semangat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jen, kita foto bersama dulu ya. Foto dulu Pak, sebentar. Iya. Oke. Tolong dibuka camnya ya teman-teman, biar kita punya bukti dokumen buat sejarah perekam suara. Tolong panitia nanti dikirim ke saya ya fotonya. Pak host, silakan difoto, ada beberapa sisi. Ayo, Mas Ero udah? Iya, ini masih pada banyak bersiap-siap, yang ayo. baru buka kamera. Baru pada buka kamera. Oke, dibuka dulu. Makasih banyak ya Pak Wahyu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Sama. Iya. Silakan tadi apa PPT saya di-share. Siapa? Sudah belum, Bro? 1, 2, 3. Lagi batch 2 sekarang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Sama, sampai jumpa. Banyak Pak Wahyu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih teman-teman yang hadir. Terima kasih. Terima kasih.